Macha, I like the music. Lu bisa gak sih? Kepala lu gak usah goyang-goyang terus. Biasa disebut Indian bowel. Cuma gestur kebiasaan saya. Kebiasaan apaan? Nah ya, nah. Udah, gak usah goyang lagi. Oke. Nah, goyang lagi kan? Aduh, gak berhenti-berhenti. Oke, sorry. Gini deh, kalau lu bisa berhenti goyang, gak goyang-goyang kepalanya, gua kasih 100.000, mau gak lu? Oke. Deal. Oke, kita coba ya. Apa kabar? Of course, baik, brother. Tuh kan udah gua bilang jangan Oh gerak. my God. Next time. Oke, kita coba sekali lagi nih. 100.000, ingat. Apa kabarnya keluarga lu? Fine. My family in India. Tuh kan. Again. Oh my God. Udah, males gua. No. Sekarang serius. 100% serius. Oke. Gak gerak-gerak ini. Kepala aja gak gerak ini. Yang serius ya, dikendalin bener-bener. Oke. Let's go. Siap ya? Oke. Ini struk belanjaannya ya, Bu. Nggak usah. Gimana? Saya nggak butuh struk belanjaannya. Cukup diambil aja ya, Bu ya. Gimana, Bu? Enak mana? Ya maksudnya struk belanjaannya tinggal diambil aja gitu, Bu. Ya, Bu ya. Saya nggak mau. Kan udah saya bilang saya nggak butuh struknya. Tapi ini struk belanjaan Ibu. Gitu, tapi saya nggak minta dikasih struknya. Alasan saya udah nyetak struknya karena Ibu udah belanja di sini, Bu. Harusnya kamu nanya dulu. Ibu mau dicetakin struknya nggak? Baru cetak. Harusnya kalau Ibu nggak mau struknya, nggak usah belanja di sini, Bu. Apa sih? Saya cuma mau barangnya, bukan struknya. Tapi aturannya gini, Bu. Saya harus ngasih struk belanjaan ini sama Ibu. Dan aturannya juga, Ibu harus ngambil struknya. Nggak mau. Mau. Nggak mau. Mau. Nggak mau. Mau. Nggak mau. Mau. Nggak mau, Bu. Enggak. Ambil struknya nggak. Oh, nantangin kamu. Oke. Kalau Ibu nggak mau struknya, nggak usah ambil barangnya. Oke. Sini struknya. Nah, gitu dong. Kan nggak susah. Bu. Puas. Oke, lihat ini kan. Iya. Lu kenapa sih ya? Ya udah, saya mau refund. Balikin duit saya. Oh, boleh. Ibu bawa nggak struknya? Sini saya lihat dulu. Lu ya, kurang ajar. Kami pemerintah Iran memohon maaf kepada Israel karena sudah menyerang Israel menggunakan rudal-rudal yang mana rudal itu sudah berusia 30 tahun yang lalu. Jadi kami memutuskan untuk menghentikan serangan menggunakan rudal tersebut dan berjanji tidak akan menggunakan rudal itu lagi, melainkan menggunakan rudal yang lebih modern. Ini pokoknya akan meluluhlantakkan, menghancurkan, mengempaskan tempat tinggal kalian. Biasa. Kirain tadi bikin kita aja aman, gas terus kita. Tapi keren sih negara lu bisa punya beginian. Pokoknya top banget sih. Ternyata negara lu kaya juga. Enggak dong, lebih kaya negara kalian. Buat perbandingannya aja nih, $1 Amerika kan 16.000 rupiah. Lah, Iran $1 42.000 rial Iran. Bawa 100.000 udah dapat banyak dong di Iran. Ya iyalah, Iran itu mata uang kedua paling lemah di dunia setelah pons Lebanon. Kirain kaya banget Iran, ternyata masih kaya di Indonesia. Tapi berani negara gua. Kita tuh negara non-blok, nggak memihak sama siapapun, bukan yang nggak berani. Nah, sama aja itu. Korang dari mana? Korang. Lu tuh orang Thailand. Apalah budak nih. Jom sholat. Lu tuh orang Thailand. Apa hal nih? Ya orang Thailand kan biasanya sawadikap, kopun kap, kumpin yang ngerai gitu. Ini pakai bahasa Melayu, ngajak sholat lagi ke kuil, Buddha. Sholat. Semua orang kat sini mestilah pakai bahasa Melayu dan Muslim. Kita nih sekarang ke Thailand sana, Patani, Yala, Naratiwa, semua daerah nih 80-90% Muslim dan berbahasa Melayu. Kok bisa pakai bahasa Melayu juga? Zaman dahulu, wilayah ini Kesultanan Patani, sebuah kerajaan Melayu sebelum diambil kerajaan Siam Thailand pada awal abad ke-20. Sebagai warisan sejarah, bahasa Melayu ini tetap kami pakai sampai sekarang. Oh, ya udah yuk sembahyang. Sembahyang. Sholat, sembahyang. Kalau kita di Indonesia ya nyebutnya sembahyang. Jangan-jangan awak nih yang Buddha. Apa itu? Kalau Islami sholat. Iya sholat. Ayo. Waktunya menyaksikan tampanan. Ngomong. Tapi iya sih, hidung mancung, putih, glowing. Di Italia ada orang jelek gak? Ada kok. Di mana? Di negara lu. Kenapa Tuhan? Gadil banget sih.
Italia itu punya sejarah panjang interaksi dalam berbagai peradaban, kayak Romawi, Yunani, Arab, dan Norman. Campuran genetik ini membuat fitur wajah lebih menarik. Hidung mancung, mata tajam, kulit putih, dan eksotis juga ada di sini. Tapi wajar, pasti lu perawatan terus kan? Yang namanya tubuh harus dirawat, bro. Sejak zaman Kekaisaran Romawi, orang Italia sudah menghargai estetika dan kecantikan. Lihat kan, patung-patung kuno di Italia ini menampilkan pria yang atletis dan wanita yang simetris. Pantes, tapi kok bisa badan kalian bagus-bagus juga sih? Itu karena pola makan Mediterania. Kami banyak mengkonsumsi sayur-sayuran segar, ikan, buah-buahan, dan minyak zaitun agar ketampanan kami tetap lestari. Masa sih sesempurna itu? Nggak mungkin. Nah, gua ada ide. Nah, tuh ada tuh. Cowok ganteng banget tuh. Itu ganteng juga tuh. Mana? Mana? Cuca. Cewek. Tinggal di Venezuela enak banget. Ceweknya cakep-cakep. Terus ya, bawa duit 100.000 rupiah aja. Bisa jadi 13 juta Bolivar Venezuela. Kaya gua. Party dulu kita. Kaya gua. Kamu tuh nggak boleh denger musik keras-keras di Venezuela ini. Mau di penjara kamu, ha? Enggak kok, Pak. Ini saya matiin kok. Udah, masak aja. Nah, ini enak nih. Loh, ikan kamu itu belum mateng. Sini penjara. Loh, penjara lagi. Saya juga masak ayam kok, Pak. Kalau ini sih kematangan, keras gini. Penjara. Loh, kok dikit-dikit di penjara sih, Pak? Ya, di sini emang gitu peraturannya. Dengar musik keras-keras di penjara. Masak nggak mateng di penjara. Masak kematangan di penjara. Ngebut di jalan di penjara. Lambat banget pakai motor di penjara juga. Dagang, ngeletakin harga ketinggian di penjara. Terus bikin janji sama dokter gigi tapi kamu nggak datang di penjara. Ya, tapi kenapa, Pak? Kok dikit-dikit di penjara sih di sini? Alasannya itu loh. Kenapa? Banyak tanya kamu di penjara. Enak bener di sini ya. Bisa lihat di bule-bule ini cakep-cakep bener. Ya ampun. Makasih. Bukan lu. Ya sekarang sih cakep. Tapi kita dulu tuh punya ratu yang gak suka mandi. Ratu Elizabeth I. Mandinya cuma 1 tahun sekali. Giginya juga busuk karena suka makan permen dan makanan manis, gak suka gosok gigi. Soalnya zaman itu mereka percaya kalau penyakit itu datangnya dari kulit. Makanya mereka gak mau megang ataupun bersihin badan. Takut kena penyakit. Kok bisa mikir gitu sih? Tapi sekarang udah bersih dong. Udah cakep-cakep semua dong. Ya iya. Tapi makanan kita dicap sebagai makanan terburuk di dunia. Kita punya jelly belut, sosis hitam darah babi, terus sandwich mentimun. Makanan apaan sih itu? Mending ini nih, cobain makanan Indonesia. Nih, wih, gulai ayam. Pakai nasi sih ini. Enak banget. Bumbunya kenceng, tapi pedes-pedes makanan Indonesia. Iya sih, pedes sih. Ambeien kumat. Lah iya, kenapa baru ngomong? Gede banget ini ntar, aduh. Ambeien kamu. Gak usah panik. Pakai salep seo pinci aja nih. Dengan ekstrak daun pegagan, daun ungu, kunyit, dan sabiloto. Membantu meringankan benjolan pada bagian belakang. Tinggal oles 2-3 kali sehari. Ambeien busuk. Iya, udah enakan ya. Iya beneran enak loh. Tapi makanan Indonesia emang enak-enak loh. Kaya rempahnya. Pantas dulu negara gua ngejajah negara lu. Kapan-kapan gua ke negara lu ya. Nggak boleh. Nanti negara lu ngejajah negara gua lagi. Nih, makan sayurnya nih. Awas kalau nggak dimakan. Nggak mau. Kamu tuh ya kalau disuruh makan sayur susahnya minta ampun. Kamu main tangan sama anak kecil. Cuma karena dia nggak mau makan sayur. Nggak boleh gini. Terus caranya gimana? Yang pasti jangan pakai cara kekerasan. Di Jepang, biar anak suka makan sayur, jadi bikin akrab sama sayurannya melalui tontonan yang mereka suka. Kayak Dragon Ball dari Akira Toriyama, toko-tokonya dinamai seperti sayur-sayuran. Contohnya Vegeta, terinspirasi dari kata bahasa Inggris vegetable yang artinya sayur-sayuran. Goku sayur apa? Bukan sayur kalau Goku. Nama asli Goku kan Kakaroto. Asal katanya carrot yang berarti wortel. Ada juga Reddit, asal katanya radish atau yang berarti lobak. Dan apa? Asal katanya napa cabbage yang berarti sawi. Nggak ketinggalan Gohan, artinya nasi. Wah ya juga ya. Tanpa sadar anak-anak jadi lebih akrab sama sayur-sayuran. Wah keren banget. Ya udah sayurannya kamu aja yang makan. Gua nggak suka sayur. Yang penting makan sayur itu anak-anak karena dalam masa pertumbuhan. Lah kalau gua tua. Aduh, kok main tangan sih? Katanya nggak boleh. Kalau anak kecil ya nggak boleh. Tapi kalau udah gede nggak apa-apa. Syukurin lu. Wow, sepi banget nih negara kayak kuburan, gedung putih, mobil-mobil putih semua, kayak batu nisan. Ini lagi putih mukanya kayak setan. Soalnya di sini nggak boleh pakai mobil hitam. Kalau ada mobil hitam bakal dihancurin. Jadi di sini harus serba putih ya. Lah aneh banget. Warga baru ya? Iya, bagus nggak pakai jenggot, nggak pakai kumis. Soalnya itu dilarang ya di sini. Lah, bukannya negara ini mayoritas Islam, masa nggak boleh pakai jenggot, pakai kumis sih? Ya nggak boleh kata presidennya lah. Terus kalau jadi warga baru Turkmenistan wajib baca kitab Ruknama.
Itu kitab spiritual yang ditulis oleh Presiden Saparmuran Niasof. Kitab yang Al-Quran bang, gimana sih? Ya ini juga. Terus baca juga buku biografi Saparmuran Niasof, itu wajib loh di sini. Ngapain baca gitu? Ya biar lu tahu lah kehebatan Presiden di sini. Itu buku juga udah dikirim keluar angkasa untuk mengelilingi bumi 150 tahun ke depan. Buat apaan? Kalau buku itu di luar angkasa, tandanya kami orang Turkmenistan itu udah menguasai luar angkasa. Iya. Boneka Labubu lucu banget. Pengen beli. Labubu. Iya, mau beli juga lu. Bareng aja. Labubu. Pazuzu. Mana coba lihat Labubu. Nih. Loh, ini Pazuzu. Hah? Kok mirip ya? Matanya melotot sama. Terus giginya tajam-tajam kayak gitu juga sama. Labubu, Pazuzu. Namanya juga hampir mirip. Emang Pazuzu apaan? Ini Pazuzu, makhluk mitologi Mesopotamia kuno yang sekarang wilayahnya dikenal sebagai Irak dan Suriah. Pazuzu ini dikenal sebagai raja roh jahat angin yang membawa penyakit, wabah, dan penderitaan. Nggak mungkin. Labubu kan mainan anak-anak. Pazuzu kan setan gitu. Meskipun Pazuzu ini roh jahat dan nampak mengerikan, patungnya justru sering dipakai sebagai jimat pelindung terutama untuk ibu hamil dan anak-anak untuk menangkal roh jahat. Labubu juga nampak serem gitu kan, tapi malah dikemas dengan lucu dan jadi teman anak-anak. Jangan-jangan rasa sayangnya, Tahu lagu Indonesia juga nih ternyata. Lagu Indonesia? Ini lagu dari Malaysia lah. Lu kenapa sih dikit-dikit punya lu, dikit-dikit punya lu? Udah jelas-jelas punya gua nih. Begitu kau bang, kita ke Malaysia beranggapan bahwa lagu ini adalah warisan budaya Nusantara yang dibagi ke berbagai negara termasuk Malaysia. Siapa yang bagi, Rasa sayangnya, rasa sayang. Lagu ini dari India. Mimpi lu, jelas-jelas bahasanya juga beda. Kau tidak percaya. Ini buktinya. Itu versi bahasa Hindi doang yang dipakai film Bollywood tahun 1960-an. Aslinya lagu ini dari Ambon. Banyak orang yang meyakini bahwa lagu Sayangnya ini diciptain sama Paulus Pea, seorang guru Maluku kelahiran 1907. Bahasanya aja bahasa Maluku. Lagu diciptain buat sekolah, malah terkenal ini lagu sampai-sampai ke seluruh dunia. Rasa sayangnya, rasa sayangnya. Kocak banget nih orang jelas pula macet nih. Selamat datang di Timor Leste Maret. Selamat belanja kakak. Timor Leste. Kayaan juga Indonesia kemana-mana. Saya borong semuanya nih. Nih, banyak nih. 100.000 nih banyak nih. Udah bisa pakai rupiah di sini kakak. Mah banget. Hah? Terus di sini pakai apa belanjanya? Pakai dolar Timor Leste. Belagu banget. Dolar Amerika dong kakak. Waduh, kok pakai dolar Amerika sih? Ini gua di Timor Leste bukannya. Kita Timor Leste termasuk negara baru. Jadi daripada kita repot-repot bikin duit baru, mending kita pakai duit yang sudah ada kakak. Ya Allah, dapat dikit dong 100.000 kalau gitu. Jadi mau beli apa kakak? Indomie? Ada di Indonesia. Piko mau? Piko lagi. Di Indonesia banyak mbak. Beli teh botol kakak lagi promonya beli satu dapet. Aku di Indonesia semua sih di sini emang gitu kakak. 60-70% produk yang kita pakai di Timor Leste itu masih berasal dari Indonesia. Jadi wajar di sini banyak produk Indonesianya. Nggak jadi. Mending belanja di Indonesia aja nih. Pasti mahal juga pakai dolar kan nih. Lu tadi sok kaya banget lu. Jajan di sini nggak? Iya jajan kok. Ada kuaci nggak?